Kecoak hasil rekayasa genetika dikirim ke Mars untuk membudidayakan lumut di permukaan planet itu dan membuatnya layak huni bagi manusia. Ketika manusia tiba untuk membasmi mereka, mereka menyadari bahwa kecoak-kecoak itu telah berevolusi menjadi makhluk yang berbahaya. Pada abad ke-21, bumi telah menjadi terlalu padat penduduk, dan atmosfer mulai rusak. Sebagai rencana cadangan, pemerintah Jepang meluncurkan sebuah proyek untuk mengeksplorasi Mars dan membuatnya layak huni bagi manusia. Para ilmuwan menanami planet ini dengan lumut, yang menyerap sinar matahari dan menyeimbangkan suhu permukaan. Untuk mewujudkan hal ini, mereka melepaskan kecoak yang telah direkayasa secara genetik untuk bertahan hidup di lingkungan Mars yang keras, sehingga mereka dapat menyebarkan lumut saat makan. Tindakan revolusioner ini kemudian dikenal sebagai proyek pembentukan Terra. Pada tahun 2597, Shokichi Komachi dan Nanao Akita berlari di jalanan Tokyo yang ramai sambil melarikan diri dari polisi. Namun, mereka segera menemukan diri mereka terpojok. Saat itu, sebuah mobil terbang melayang di atas mereka, dan di dalamnya terdapat Profesor Kohonda. Mereka menyaksikan presentasinya mengenai proyek pembentukan Terra, di mana dia menjelaskan bahwa koloni kecoa di Mars, yang telah digunakan untuk menyebarkan lumut di planet ini, perlu dimusnahkan. Asistennya, Sakakibara, memberitahunya bahwa dua individu di bawah ini cocok dengan yang mereka cari. Dia meyakinkannya untuk membawa mereka, karena mereka bisa berguna. Dengan ini, Honda meninggalkan mobil untuk mendekati Shokichi dan Nanao. 2 tahun kemudian, Shokichi dan Nanao dikirim ke Mars untuk membersihkan koloni kecoa sebagai persiapan kolonisasi manusia. Jin Muto, seorang mantan petinju, menantang Shokichi untuk berduel untuk menghabiskan waktu, namun ia kalah. Dia kemudian menemui Nanao dan dengan santai menyarankan untuk membatalkan misi mereka. Namun, Nanao menjawab bahwa Honda telah memberinya kebebasan, jadi dia harus menyelesaikan tugasnya. Ichiro, seorang peretas komputer, mengejek konsep kebebasan Nanao karena ditawan dan dibuang ke Mars untuk membersihkan sampah, masih jauh dari kata bebas. Sementara itu, Maria Renjo, seorang imigran gelap, tiba-tiba terbangun ketika Shunji Tezuka, mantan pembunuh berantai, memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Kesal, dia pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sorai Osako. Saat keduanya pergi, mantan anggota Yakuza, Yoshikane dan Toramaru, memandangi para gelandangan wanita itu. Asuka Moriki, seorang mantan polisi, memanggil mereka karena perilaku cabul mereka. Tiba-tiba, Kapten Keisuke Dojima dan Letnan Mina Obari masuk ke dalam ruangan, memerintahkan para kru untuk bersiap-siap karena mereka akan mendarat di Mars. Begitu mereka melihat planet ini, mereka menemukan bahwa terraforming berhasil. Mars kini dipenuhi lumut hijau dan sangat mirip dengan bumi. Memikirkan bagaimana kecoak memungkinkan hal ini terjadi, ia mengingat kembali saat Honda memperkenalkan misi yang ditakuti itu kepadanya dan Nanao. Saat itu, Honda menawarkan uang dan kebebasan jika mereka menerima misi tersebut. Shokichi awalnya menolak, karena mencurigai adanya niat tersembunyi. Namun, karena mereka didakwa melakukan pembunuhan, Nanao setuju, yang pada akhirnya membuat Shokichi mengikutinya. Saat itu, Dojima melepaskan rudal Mars Red Pro, yang seharusnya membasmi kecoak. Setelah itu, semua orang ditugaskan ke lokasi tertentu untuk memastikan bahwa pembasmian kecoak berhasil. Saat para kru berpencar, Dojima menelepon Honda untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan Bug 1, sebuah pesawat eksplorasi proyek rahasia yang diluncurkan 10 tahun yang lalu. Dia menambahkan bahwa mereka akan memulai kontak awal, yang membuat Honda bersemangat karena dia tidak sabar menunggu Jepang mengumumkan kecanggihan teknologinya ke negara lain. Di tempat lain, Shokichi panik ketika melihat kecoa kecil. Namun, ketika Nanao memeriksanya, ternyata itu adalah gundukan lumut. Shokichi menggodanya karena takut kecoa, dan dia mengeluh karena Nanao menerima misi tersebut meskipun mengetahui hal ini. Nanao menjelaskan bahwa dia melakukannya karena dia tidak ingin dia mati. Sementara itu, Jin dan Maria bingung karena mereka tidak dapat menemukan bangkai kecoa dimanapun. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat 3 humanoid kecoak yang memegang pentungan. Jin kemudian meraih Maria agar mereka tidak terlihat. Shokichi dan Nanao juga bertemu dengan salah satu makhluk tersebut. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, Shokichi melambaikan tangan kepada makhluk tersebut, namun makhluk itu tiba-tiba melesat ke arah Nanao dan mematahkan lehernya tanpa ragu-ragu.
Makhluk itu kemudian mengabaikan Shokichi dan pergi dengan kecepatan tinggi. Saat itu, Jin dan Maria berkumpul kembali bersamanya, mengumumkan bahwa Asuka juga sudah mati. Kemudian, mereka membawa tubuh Nanao kembali ke kapal. Para kru kapal menerima kenyataan bahwa makhluk yang mereka temui adalah kecoak yang seharusnya mereka basmi. Ternyata Dojima telah mengetahui hal ini selama ini, namun dia menjelaskan bahwa mereka tidak pernah berpikir kecoak-kecoak itu, yang sekarang dikenal sebagai terraformers, dapat bertahan hidup di Mars. Namun, mereka berkembang biak dengan sangat cepat dalam cahaya radiasi kosmik, menyebabkan evolusi serangga tersebut meledak. Dengan para kru yang marah, Honda muncul melalui panggilan hologram untuk menjelaskan situasinya. Dia meyakinkan para kru bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena mereka akan disuntik dengan DNA serangga yang diformulasikan secara khusus yang dirancang khusus untuk mereka. Ini akan mengubah DNA mereka dan memberi mereka kekuatan untuk melawan terraformers. Setelah Honda mengakhiri panggilannya, sang kapten mengirimkan data kepada setiap anggota mengenai kemampuan mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka akan kembali ke diri mereka yang normal setelah efek suntikan hilang. Namun, penggunaan kemampuan mereka secara berlebihan dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Takut dengan misi berbahaya tersebut, beberapa anggota kru tetap ingin pulang. Di sisi lain, Gotli, seorang teroris dari Timur Tengah, menyarankan agar mereka menyelesaikan misi dan membuat kekacauan pada pemerintah begitu mereka pulang. Sementara itu, terraformer yang sendirian mengintai di luar kapal mereka, dan Lee secara sukarela memusnahkannya. Dia kemudian menyuntikkan dirinya dengan DNA-nya, dan mutasi segera terjadi. Serangga yang digunakan untuk DNA Lee adalah kumbang tanah, yang mampu menyemburkan api dengan menggabungkan bahan kimia dalam tubuhnya. Setelah transformasinya selesai, Lee menyerang makhluk itu dengan serangkaian tendangan. Dia kemudian menghabisinya dengan menembakkan api dari telapak tangannya. Meskipun serangannya sempurna, makhluk itu tidak mati. Yang mengejutkan, terraformer membunuhnya dengan satu pukulan ke arah perutnya. Para kru tertegun atas kematian Lee, tetapi mereka dengan cepat bereaksi ketika melihat makhluk itu di jendela kaca. Makhluk itu terus-menerus membenturkan kepalanya ke kaca hingga pecah, lalu mengiris dua kepala anggota kru. Dojima turun tangan untuk melawan makhluk itu sambil menyuntikkan dirinya sendiri dengan DNA. Mutasi pun terjadi, yang didasarkan pada semut peluru. Serangga tersebut dapat mengangkat 100 kali lipat dari berat badannya sendiri, yang memungkinkan Dojima membunuh terraformer dengan kekuatan supernya. Sebelum para kru dapat merayakannya, radar mendeteksi segerombolan terraformer yang mengelilingi kapal. Osako bertanya-tanya mengapa terraformer ingin membunuh mereka, dan Maria menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan alasan. Seperti halnya manusia yang membunuh kecoa yang tidak berbahaya. Dengan itu, Obari mencoba lepas landas, tetapi kapal tiba-tiba rusak. Karena itu, Dojima secara sukarela menjadi umpan sementara yang lain pergi ke Buk 1 dan mengambil suku cadang yang dibutuhkan untuk memperbaiki kapal mereka, dan Ichiro secara sukarela membantu kapten. Sebelum pergi, Shokichi melihat Nanao untuk terakhir kalinya, dan dia melihat seutas sutra keluar dari mulutnya. Sementara itu, Ichiro menyuntikkan dirinya dengan serumnya namun merasa takut dengan makhluk yang datang, sehingga dia berlari. Di dalam mobil penjelajah, kelompok itu ragu-ragu untuk menunggu Shokichi. Tezuka tidak ingin membuang waktu, jadi dia menyuntikkan dirinya sendiri dengan DNA, yang didasarkan pada serangga yang disebut Macleae. Serangga ini akan mengeluarkan gas yang kuat saat terancam, dan Tezuka memanfaatkannya untuk meledakkan mobil penjelajah itu menjauh dari terraformers. Untungnya, Shokichi berhasil melompat ke rover sebelum mereka pergi. Sementara itu, Bux 2 diserang oleh terlalu banyak terraformers. Karena itu, Ichiro menyegel kapal dan menyedot semua oksigen. Makhluk-makhluk itu kehilangan kesadaran, begitu juga dia dan Dojima. Di kapal penjelajah, Jin memberitahu Shokichi bahwa dia tahu dia harus bertanggung jawab atas kejahatan Nanao. Saat itu, Nanao membunuh seorang rentenir di Tokyo yang menganiaya dirinya. Untuk melindunginya, Shokichi menikam pria itu dan mengklaim bahwa dialah pembunuhnya. Tiba-tiba, para kru menghadapi tsunami terraformers. Obari menerobosnya, dan Tezuka berpegangan pada rover sampai mereka melewatinya. Dengan keberuntungan, rover berhasil melewatinya, tetapi gelombang lain muncul. Mengetahui bahwa Tezuka tidak akan bertahan lama, Osako dan Maria secara sukarela membantu. Osako menyuntikkan dirinya dengan DNA kumbang hitam, serangga yang memiliki baju besi yang tidak bisa ditembus.
Sementara itu, Maria menyuntikkan DNA kumbang pelangi yang memberinya kemampuan kamuflase optik. Bersama-sama, mereka mempertahankan Tezuka saat dia meledakkan penjelajah. Penjelajah berhasil melewatinya namun mendarat dengan kasar dan terbalik. Semua orang di dalamnya pingsan sementara Tezuka, Osako, dan Maria terlempar dari kendaraan. Saat kendaraan penjelajah itu melaju dalam mode autopilot, ketiganya dihancurkan tanpa ampun oleh terraformers. Anggota yang tersisa terbangun dan melihat bahwa mereka sudah berada di box 1. Shokichi memanggil ketiganya, tetapi para Yakuza yakin bahwa mereka adalah satu-satunya yang selamat. Para Yakuza kemudian secara sukarela berjaga-jaga sementara yang lain memasuki kapal, tanpa menyadari bahwa sebuah pesawat tak berawak sedang mengamati mereka. Ketika Obari menjalankan tes diagnostik pada box 1, mereka menemukan bahwa kapal tersebut telah mengirimkan data kembali ke bumi. Sebelum mereka bisa menyelidiki, mereka mendengar keributan di luar. Yang mengejutkan mereka, Yoshikane dan Toramaru telah ditembak oleh terraformers, yang tahu cara menggunakan senjata api. Di tempat lain, seorang terraformer dengan kecerdasan manusia menelepon Honda melalui telepon, melaporkan situasinya. Profesor, yang tampaknya berada di pihak terraformers, kemudian memperingatkan makhluk itu untuk tidak melawan Shokichi jika dia menggunakan kekuatannya. Sementara itu, Shokichi menggunakan DNA tersebut untuk berubah menjadi tawon raksasa Asia yang mematikan, dan dengan mudah mengalahkan beberapa terraformers dengan sengatan beracunnya. Jin berubah menjadi belalang gurun, yang memberinya kemampuan menendang dan melompat yang kuat. Terakhir, Obari berubah menjadi belalang sembah anggrek, serangga predator. Setelah pertarungan, mereka menemukan piramida di belakang box 1. Dalam box 2, Dojima hampir mati ketika terraformer yang cerdas mencoba menembaknya. Namun, Asuka tiba-tiba mengiris makhluk itu dari dalam. Ternyata dia masih hidup dan telah berubah menjadi tawon kecoa Zamrud. Serangga ini memungkinkannya melepaskan racun yang memanipulasi pikiran terraformer, menjadikannya boneka hidup. Pada pertemuan pertamanya dengan makhluk-makhluk itu, dia benar-benar mengendalikan mereka untuk saling membunuh. Saat itu, dia memanggil Ichiro, menyuruhnya membawakan telur untuknya. Mendengar hal ini, Dojima menyadari bahwa dia memiliki motif tersembunyi dengan Honda, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Asuka menembaknya sampai mati. Setelah itu, dia menyiramkan air ke Ichiro, yang membangunkannya. Serangga yang digunakannya adalah Sleeping Chironomid, yang dapat bertahan hidup dalam kondisi apapun dan dapat dihidupkan kembali ketika diisi ulang dengan air. Bersama-sama, Asuka dan Ichiro mengerjakan misi rahasia untuk Honda sebagai manipulator serangga. Mereka ditugaskan untuk mengambil telur terraformer generasi kedua untuk kembali ke bumi. Sementara itu, Obari, Shokichi, dan Jin mendengar box 2 diaktifkan. Tiba-tiba, drone muncul, dan melalui drone tersebut, Honda mengungkapkan bahwa Ichiro telah mengatur sistem kapal mereka sebelumnya, seperti yang dia instruksikan dan Asuka juga bekerja untuknya. Dia menambahkan bahwa memusnahkan terraformers bukanlah tujuan utamanya. Dia sebenarnya berencana untuk membawa lebih banyak materi genetik dari terraformers sehingga mereka dapat membuat tentara hibrida yang lebih baik untuk pemerintah Jepang, yang akan membuat mereka tak terkalahkan. Awak kapal dikirim ke Mars untuk menjadi subjek uji coba, dan pertemuan tempur mereka juga direkam sebagai data yang berharga. Sementara itu, Ichiro menikmati keberhasilan misi mereka sambil mengingat janjinya kepada ibunya untuk membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Saat itu dia belajar keras, agar suatu hari nanti menafkahi ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi mimpinya hancur ketika profesornya menjebaknya karena menghamili seorang mahasiswi, padahal dialah yang bertanggung jawab atas hal itu. Ketika Ichiro bertanya kepada Asuka tentang motifnya, dia menjawab bahwa dia hanya menginginkan kekuasaan. Mengetahui bahwa bumi akan hancur, dia ingin disuntik dengan DNA serangga agar mendapatkan apapun yang dia inginkan. Saat itu, keduanya mendengar sesuatu yang pecah di belakang mereka saat telur menetas sebelum waktunya. Dua terraformers muncul dari telur tersebut, sehingga Asuka segera menyuntikkan DNA-nya dan menyengat makhluk-makhluk itu. Namun, terraformers memiliki kekebalan atas kekuatannya, sehingga mereka dengan mudah membunuhnya saat kapal lepas landas. Tiba-tiba, para terraformers memanggil kaum mereka melalui teriakan yang memekakkan telinga. Dengan ini, para terraformers di tanah membuka sayap mereka dan menempel pada box 2, yang menyebabkan kapal jatuh kembali ke Mars. Saat turun, Ichiro terpojok oleh serangga yang telah berevolusi.
Tetapi dia menyuntikkan dirinya sendiri sebelum salah satu serangga menendangnya membuatnya pingsan. Kapal jatuh di dekat Buk 1, di mana terraformar segera mengepung Shokichi dan yang lainnya. Tanpa pilihan selain membunuh atau dibunuh, tim tersebut menyuntikkan diri mereka dengan DNA. Terraformars yang telah berevolusi memerintahkan yang lain untuk menyerang, sehingga Shokichi, Obari, dan Jin melawan mereka dan berhasil membunuh banyak makhluk tersebut. Namun, mereka dengan mudah dikalahkan oleh dua terraformars yang telah berevolusi, yang memiliki kemampuan seperti petarung manusia sungguhan. Obari mencoba membunuh salah satu dari mereka, tetapi yang lain dengan mudah merobek lengannya dan mengiris kepalanya. Marah, Jin menyuntikkan dirinya dengan dosis lain, melanjutkan mutasi dan memperkuat kekuatannya. Shokichi juga mengikuti dengan menyuntik dirinya dengan dosis yang lain, dan bersama-sama, keduanya bertarung melawan para terraformers dengan kemampuan mereka yang telah ditingkatkan. Sepanjang pertarungan, Jin menerjang ke udara dan menyuntikkan dosis ketiganya. Ini memberinya sayap, tapi terraformers juga terbang ke udara dan menyerangnya. Dia membunuh banyak musuh, tapi dia mulai batuk-batuk karena mutasi itu terlalu berat bagi tubuhnya. Keduanya akhirnya kalah oleh kelelahan dan luka-luka mereka. Putus asa, Jin menyuntikkan 3 dosis lagi ke dalam dirinya sendiri, membuat transformasi menjadi permanen. Hal ini memungkinkannya untuk menyerang salah satu terraformars yang telah berevolusi. Kakinya hancur dalam prosesnya, tapi dia berhasil memenggal kepala makhluk itu. Setelah itu, Jin pingsan, siap menerima kematiannya. Dia kemudian memberitahu Shokichi bahwa hidupnya tidak memiliki tujuan, tetapi dia menemukan keinginan untuk bertahan hidup karena para kru. Tiba-tiba, terraformar yang tersisa berevolusi dan berlari untuk menyerang mereka. Shokichi melawan balik, membuat tanduk serangganya patah menjadi 2. Hal ini tidak menghentikan Shokichi untuk bertarung, jadi dia meninju makhluk itu, meskipun hampir tidak berpengaruh. Saat Shokichi hampir menemui ajalnya, terraformar menarik serangannya saat melihat sesuatu di kejauhan. Seekor Ngatsutra muncul dan menaburkan debu ke seluruh tubuh makhluk itu. Shokichi menyadari bahwa itu adalah Nanao, yang mayatnya berevolusi untuk membantu para kru. Jin menyadari bahwa debu itu mudah meledak begitu bersentuhan dengan api, jadi dia berteriak pada Shokichi untuk menyelamatkan diri. Namun, pria itu menolak untuk pergi tanpa Nanao, jadi dia melompat untuk menangkapnya. Di saat yang sama, terraformar yang telah berevolusi menembak Nanao, yang memicu ledakan yang memusnahkan makhluk-makhluk tersebut dan juga Nanao. Untungnya, Jin menggunakan kekuatan terakhirnya untuk terbang dan menyelamatkan Shokichi. Ledakan tersebut menyebabkan Buk 2 berguncang, menjatuhkan segelas air yang memercik ke wajah Ichiro. Sementara itu, Jin kehilangan kekuatannya, menyebabkan dia dan Shokichi jatuh ke tanah. Ketika Shokichi terbangun, dia melihat Jin dalam bentuk serangga terakhirnya. Dengan kata-kata terakhirnya, dia mengatakan kepada Shokichi untuk hidup dan kembali ke bumi karena ini adalah kehendak Nanao. Ichiro akhirnya terbangun di dalam Buk 2, tapi terraformar ada di sana. Pria itu menolak untuk mati dengan cara ini, karena ia tahu bahwa keluarganya masih menderita di bumi. Didorong oleh hal ini, dia membunuh terraformar dengan tangan kosong. Saat Shokichi akan memasuki Buk 2, dia menemukan bahwa terraformar yang telah berevolusi masih hidup. Dia dengan cepat mengajarnya tetapi akhirnya menyelamatkannya. Dia kemudian memasuki kapal, di mana dia menemukan Ichiro. Shokichi masih marah atas pengkhianatannya, tapi sebelum dia bisa menyerang Ichiro, dia disambut dengan senjata. Ichiro menembakkan senjata tersebut, namun mengarah ke terraformar yang di belakang Shokichi, sehingga menyelamatkan nyawanya. Keduanya kemudian kembali ke bumi dengan menaiki kapsul penyelamat. Saat pesawat meluncur, terraformar yang tersisa membuka sayapnya untuk menyerang, namun yang berevolusi memberi isyarat agar mereka tetap diam. Di bumi, Honda menemukan bahwa Ichiro memposting data misi rahasia mereka di Mars. Sekarang, dunia tahu apa yang telah mereka lakukan, dan jika begini, penelitian yang dilakukan negara akan sia-sia. Karena putus asa, Honda berencana untuk menyembunyikan dan menjual penelitian tersebut ke negara lain. Dia membela diri bahwa pemerintah mereka akan menyalahkannya, jadi dia sebaiknya melarikan diri. Mendengar hal ini, Sakakibara menodongkan pistol ke arah profesor tersebut, mengungkapkan bahwa dia telah dikirim oleh pemerintah sebagai mata-mata untuk mengawasinya. Saat dia menarik pelatuknya, Honda menangkis peluru dengan pelindung lalu melemparkan laba-laba mekanik ke arah wanita itu, yang melepaskan gas beracun yang membunuhnya.
Setelah itu, Honda melarikan diri. Di atas kapsul pelarian, Ichiro mengatakan bahwa setelah mereka kembali ke bumi, dia akan mendaki ke puncak dan bertempur melawan para petarung besar yang telah membuat mereka menderita. Ketika dia bertanya kepada Shokichi tentang rencananya, dia menjawab bahwa dia akan membangun makam untuk Nanao dan yang lainnya. Setelah itu, dia akan kembali ke Mars untuk menyelesaikan misi awalnya.